Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1977. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dululah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Itu adalah eksistensi yang lahir dari sungai panjang mayat hidup ini untuk melindungi dunia bawah. Bahkan waktu itu Permaisuri Mingyue diam-diam mengingatkan mereka semua untuk tidak boleh membunuh terlalu banyak roh-roh mayat hidup itu, agar tidak memicu serangan balik dari sungai kematian. Namun Kaisar Wuyue dan yang lainnya tidak pernah menyangka bahwa kerajaan mayat hidup akan berkembang begitu pesat pada tahun-tahun ini. Meski mereka belum menembus tembok batas kerajaan mayat hidup ini, tapi hanya dari aura mayat hidup yang keluar, Kaisar Wuyue dan yang lainnya dengan jelas merasa bahwa kerajaan mayat hidup saat ini setidaknya itu beberapa kali lebih kuat daripada kerajaan mayat hidup waktu itu di bawah yang mereka lihat di bawah kepemimpinan Permaisuri Mingyue. Apa yang dicoba dilakukan oleh roh-roh mayat hidup ini? Ketika mereka terus berkembang seperti ini, perasaan krisis yang mendalam tiba-tiba muncul dari hati Kaisar Wuyue dan yang lainnya. Setelah Kaisar Mingjang melihat ekspresi bermartabat dari Kaisar Wuyue dan yang lainnya, kilatan hiburan muncul. Kemudian dia buru-buru berkata, "Kaisar Wuyue, informasi tentang orang-orang di dunia bawah tidak disarankan olehku sendiri, tetapi oleh Kaisar Mokjin." "Apa, Kaisar Mokjin?" Mendengar itu semua orang pun menoleh dan melihat sosok gelap. Dia adalah Kaisar Mokjin, di mana Kaisar Mokjin memiliki rekaman tersebut. Dia pun lalu memperlihatkannya. Semua orang pun segera melangkah maju untuk menyelidiki dan melihat pemandangan ini. Semua orang melihat ke atas dan melihat bahwa gambar tersebut sangatlah buram. Jelas sekali bahwa mereka sedang mengamati dari tempat yang sangat jauh. Namun Kaisar Mokjin yang mengamati dan merekam, semuanya masih bisa dilihat walaupun buram. Bisa terlihat dengan jelas beberapa bayangan samar yang memancarkan aura yang sangat kaya dan menyala-nyala memasuki pusaran air kematian. "Itu Qinchen," kata Kaisar Agung Yoming, matanya berbinar. Kaisar Yoming sangat akrab dengan aura Qinchen meskipun sosok di depannya sangat kabur. Namun Kaisar Yoming dengan sekilas langsung mengenalinya. Pemimpin dari sosok buram ini itu adalah Qinchen. Selain itu ada juga sosok gelap yang memancarkan aura dingin berdiri di samping Qinchen. Kaisar Yoming dapat menebak bahwa sosok ini pasti adalah iblis kecil Moli itu. Tanpa melihatnya, adapun aura lainnya itu seharusnya adalah Kaisar Naga Penjara. Dan di depan ketiga aura mereka itu ada dua aura yang agak lemah. "Tapi siapakah dua napas ini?" kata Kaisar Yoming. Dia menyipitkan matanya dan memeriksa dengan cermat. Tetapi Kaisar Mokjin tidak berani terlalu dekat dengan Qinchen dan yang lainnya. Jadi gambar yang dia lihat sangatlah kabur. Kaisar Yoming hanya bisa samar-samar melihat ada dua sosok yang tersisa yang semuanya memancarkan aura dunia surga. Dan aura itu sangat lemah. Jelas sekali bahwa kedua orang itu bukan seorang Kaisar Agung, tetapi kemungkinan besar hanyalah ahli teratas transenden. Namun yang membuatnya bingung, kenapa Qinchen membiarkan dua sosok ahli transenden dari dunia surga muncul di sungai kematian ini? Kaisar Yoming bingung dan sedikit mengernyit. Dia jelas tahu bahwa selain Kaisar Naga Penjara, setidaknya ada dua Kaisar Agung yang kuat, yaitu Dewi Taiyin dan juga Kaisar Simei yang mengikuti Qinchen. Jika dia membutuhkan bantuan, dia hanya perlu memanggil mereka berdua. Tidak perlu untuk mengeluarkan dua orang di ranah transenden dari dunia surga untuk mengambil tindakan. Selain itu, kekuatan di surga kematian sangat menakutkan. Ahli transenden biasa tidak akan dapat bertahan di kedalaman sungai kematian. Lalu apa tujuan Qinchen mengeluarkan mereka berdua? Tidak hanya Kaisar Yoming, akan tetapi Kaisar Wuyue juga memiliki tatapan mata yang sangat tajam. Meski wajah orang-orang pada gambar tersebut tidak terlihat jelas, namun mereka juga bisa merasakan bahwa dua aura di depan Qinchen itu tidaklah kuat.
Sebelum keraguan di hati mereka lenyap, semua orang melihat beberapa sosok dengan aura yang lebih kuat jatuh ke salah satu sosok terlemah yang memancarkan aura dunia surga, dan kemudian di bawah kepemimpinan sosok besar tersebut yang lebih lemah, namun secara tak terduga mereka terjun ke pusaran kematian. Adegan pun tiba-tiba berakhir. Di sini banyak kaisar agung yang hadir menjadi tercengang saat melihat pemandangan seperti itu. Apakah kamu melihatnya? Apakah sosok dengan aura yang bahkan sangat lemah itu tetapi mampu membawa semua orang masuk ke dalam pusaran air kematian? Ini mereka semuanya tahu, bahkan pusaran kematian ini seorang kultivator tingkat kaisar agung tahap akhir pun tidak akan berani masuk dengan mudah. Namun dalam pemandangan di depan mereka ada bayangan dari dunia surga. Bahkan sosok itu bukan seorang kaisar agung, tetapi itu mampu membawa orang lainnya untuk masuk ke dalam pusaran kematian. Hal itu membuat semua orang bahkan tidak mempercayai mata mereka. Banyak kaisar agung bahkan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok mata mereka. "Mokjin, apakah gambarmu ini asli?" kata Kaisar Wuyue. Dia berkata dengan tidak percaya. "Ya, tentu saja itu asli. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa memeriksanya sendiri," kata Kaisar Mokjin. Dia buru-buru berkata tanpa harus memeriksanya. Kaisar Wuyue dan yang lainnya mengetahui bahwa gambar ini memang benar. Di hadapan mereka, Kaisar Mokjin tidak dapat membuat gambar palsu sama sekali. Kaisar Mingjang bahkan berkata, "Waktu itu aku sedang berkultivasi. Setelah Kaisar Mokjin menemukanku, dia menunjukkan pemandangan ini kepadaku juga. Aku pun segera menyadari bahwa inilah orang-orang dari dunia surga yang membawa Kaisar Yoming kembali ke dunia bawah. Jadi aku terburu-buru datang ke Gunung Huangquan untuk menemukan kalian semua." Kaisar Mokjin pun mengangguk dan berkata, "Kaisar Mingjang sekarang bertanggung jawab atas sungai orang mati. Adegan sebelumnya terlalu aneh meskipun aku memiliki beberapa masalah dengan Kaisar Mingjang. Tapi dalam menghadapi peristiwa besar seperti itu, aku secara alami harus mengesampingkan semua dendamku. Jadi aku segera menunjukkan gambar ini kepada Kaisar Mingjang." Semua orang pun mengangguk, mengerti. Kaisar Mingjang itu adalah hantu baik di dunia bawah. Satu-satunya yang memiliki konflik dengannya di seluruh dunia bawah adalah Kaisar Mokjin. Dikabarkan bahwa di zaman kuno Kaisar Mingjang memiliki hubungan dengan seorang permaisuri, seorang kultivator hantu. Akibatnya dia diculik di tengah jalan oleh Kaisar Mokjin. Kaisar Mingjang telah memburu Kaisar Mokjin sebelumnya, tetapi hanya melalui mediasi permaisuri Mingyue. Alhasil kedua belah pihak berjabat tangan dan berdamai. Jika ada orang di dunia bawah yang paling kecil kemungkinannya untuk bergabung dengan Kaisar Mingjang untuk menipu orang lain, itu pasti adalah Kaisar Mokjin. Hanya saja semua orang awalnya mengira hanya ada satu orang dari dunia surga yang membawa Kaisar Yoming ke dunia bawah. Tapi melihat pemenangan sebelumnya, pasti ada lebih dari satu orang. Namun, bagaimana orang dari dunia surga itu bisa memasuki pusaran air kematian itu meskipun gambar sebelumnya tidak dapat dilihat dengan jelas? Namun auranya dari sosok besar yang membawa orang-orang di punggungnya dari dunia surga itu bahkan belum mencapai ranah Kaisar Agung. Ya, Anda semua harus tahu bahwa itu adalah kura-kura matahari. Pada saat ini beberapa Kaisar Agung masih tidak dapat mempercayainya. "Aku punya tebakan," kata Kaisar Mingjang. Dia tiba-tiba berkata, "Kelahiran pusaran mayat hidup ini ada hubungannya dengan mayat hidup ini. Bagaimana jika mayat hidup ini mengendalikan pusaran mayat hidup dan dengan sengaja membiarkan orang-orang dari dunia surga masuk?" Pernyataan ini keluar, semua orang pun menjadi terkejut. Kata-kata Kaisar Mingjang jelas berarti bahwa roh-roh mayat hidup di kerajaan mayat hidup ini telah berkolusi dengan orang-orang dari dunia surga. Dalam sekejap ekspresi semua Kaisar Agung dunia bawah yang ada di sana nampak berubah. Tidak apa-apa jika orang-orang dari dunia surga ini secara tidak sengaja masuk ke dalam pusaran air mayat hidup. Tapi jika itu mereka benar-benar seperti yang mereka duga, dan orang-orang dari dunia surga ini datang ke sini atas undangan dari roh-roh mayat hidup di sungai kematian, maka maknanya akan sangat berbeda. Kaisar Yoming, orang-orang ini seharusnya adalah orang-orang dari dunia surga yang membawamu kembali ke dunia bawah. Sekarang katakan padaku, apa tujuan mereka datang ke dunia bawah?
kata Kaisar Wu Yue. Matanya berkilat dan dia segera menoleh untuk melihat ke arah Kaisar Yoming dan berkata dengan suara yang dingin, apakah orang-orang dari dunia bawah ini berkolusi dengan klan Jurang? Sekarang mereka tidak hanya berkolusi dengan klan Jurang, tetapi mereka juga berkolusi dengan roh-roh mayat hidup di Sungai Kematian. Apa sebenarnya yang mereka lakukan? Atau tepatnya apa yang ingin mereka lakukan? Di saat perkataan Kaisar Wu Yue jatuh, banyak orang dari dunia bawah yang hadir matanya tiba-tiba terfokus kepada Kaisar Yoming dengan kewaspadaan dan juga kesungguhan di mata mereka. Jika apa yang dikatakan Kaisar Wu Yue benar, maka kedatangan orang-orang dari dunia surga ini pasti tidak sederhana itu. Mendengarnya, Kaisar Yoming mendengus dingin. Gambar ini sangatlah buram. Bagaimana aku bisa tahu siapa yang ada di dalamnya? Adapun berkolusi dengan klan Jurang, katamu, konyol sekali. Lautan kosmik dan klan Jurang adalah musuh bebuyutan. Bagaimana mereka bisa berkolusi dengan klan Jurang? Kata Kaisar Agung Yoming, dia juga tahu bahwa kedatangan Qin Chen adalah untuk menyelamatkan kekasihnya Molly. Tapi mengapa dia bisa memasuki kerajaan mayat hidup ini, dan bagaimana dia bisa berevolusi dengan orang-orang roh mayat hidup Sungai Kematian? Pada saat ini Kaisar Yoming sendiri menjadi bingung dan dia dipenuhi dengan keraguan. Tetapi satu hal yang dia yakini adalah bahwa Qin Chen dan yang lainnya memang telah memasuki kerajaan mayat hidup ini dan itu tidak bisa dipalsukan. Apapun itu, selama tembok pembatas kerajaan mayat hidup ini dirusak, maka semuanya akan menjadi jelas, kata Kaisar Wu Yu dari 5 gunung suci. Dia menus dingin. Dan saat berikutnya dia tiba-tiba mengangkat tangannya. Dan seketika bayangan gunung yang menjulang tinggi juga menakutkan muncul di kehampaan. Itu seketika menghantam dengan keras ke arah tembok batas kerajaan mayat hidup di bawah dan duar. Ledakan raungan yang memekakan telinga bergema di seluruh dunia. Dan tembok pembatas kerajaan mayat hidup langsung bergetar hebat, membuat suara gemuruh. Tunggu apa lagi? Mengapa kita tidak bergabung bersama untuk mendobrak tembok pembatas kerajaan mayat hidup ini dan mencari tahu dengan jelas? Kata Kaisar Mingjang. Dia melihat ini. Kaisar Mingjang buru-buru berteriak keras dan segera dia melancarkan serangan. Dia tidak perlu berbicara dan para ahli Kaisar Agung lainnya sosoknya melesat dan lalu menyerang tembok pembatas tersebut. Dalam sekejap, seluruh tembok pembatas kerajaan mayat hidup bergetar dan suara gemuruh yang mengejutkan meletus. Di bawah serangan banyak Kaisar Agung dunia bawah, tembok pembatas yang sangat stabil pun berguncang hebat saat ini, dengan retakan yang menyebar terus-menerus dan dapat mungkin pecah kapan saja. Berhenti! Melihat tembok pembatas kerajaan mayat hidup akan retak, sebuah teriakan tajam tiba-tiba terdengar dan saat berikutnya, aura nekromantik yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari kerajaan mayat hidup dan dengan cepat bergabung ke dalam dinding pembatas, terus-menerus memperbaiki kekuatan tembok dinding pembatas tersebut. Pada saat yang sama, jiwa-jiwa roh muncul seketika dan muncul di balik dinding pembatas, menatap dingin ke arah Kaisar Wu Yue dan juga yang lainnya. Di depan mereka, pemimpinnya sebenarnya adalah seorang wanita yang sangat cantik dan di belakangnya ada sekelompok roh-roh mayat hidup yang memancarkan aura menakutkan. Masing-masing dari mereka tampak garang dan menatap dengan marah ke arah Kaisar Wu Yue dan juga orang-orang lainnya. Di depan mereka, pemimpin utamanya wanita ini memiliki penampilan yang memukau, hidung yang indah dan alis yang wow, serta sepasang mata yang semakin menawan bak 2 bintang di kegelapan malam. Hal yang paling menarik perhatian adalah kulitnya yang seputih bulan yang sangat cerah, sangat berbeda dari roh mayat hidup biasa, dan banyak mencolok di antara banyak roh mayat hidup yang suram itu. Melihat wanita cantik ini, semua mata Kaisar Agung itu nampak berbinar dan beberapa warna yang tidak dapat dijelaskan terlihat di kedalaman alis mereka. Setelah bertahun-tahun berada di dunia bawah ini adalah pertama kalinya mereka melihat wanita yang begitu menggoda dan cantik. Putri Yao. Dia menatap semua orang dengan mata yang dingin dan berkata dengan suara yang dalam, "Semuanya, tempat ini adalah habitat klan mayat hidupku. Klan mayat hidupku terjebak di sungai panjang kematian dan tidak ada yang pernah bisa keluar dari sungai kematian selama sisa hidupku. Kalian semua adalah kultivator di dunia bawah. Aku tidak tahu mengapa kalian datang menyerang habitat klan mayat hidupku."
kata Putri Yao. Dia berdiri dengan bangga di kehampaan, ekspresinya marah namun waspada. Mata Kaisar Wuyue bersinar dan dia sedikit menyipit lalu berkata, "Yang mulia, apakah Anda pemimpin klan mayat hidup ini?" Putri Yao menjawab dengan dingin, "Aku tidak bisa dihitung sebagai pemimpin, karena klan mayat hidup kami berbagi kesejahteraan bersama dan tidak ada pemimpin. Yang ada hanyalah kakak dan adik." Mendengar itu, para ahli dunia bawah memiliki ekspresi yang serius di wajah mereka. Mereka tidak menyangka bahwa klan mayat hidup ini tidak hanya mendirikan kerajaan mayat hidup, tetapi juga memiliki organisasi yang begitu ketat. Melihat sekeliling, jiwa-jiwa roh mayat hidup yang dengan tingkat kultivasi yang berbeda-beda saling berkumpul satu demi satu, baris demi baris diatur secara tertib. Dan ketika wanita adalah satu-satunya orang kuat yang dapat melawan dewa hidup yang terdiam dan hanya menatap, adalah menggunakan kekuatan niat membunuh ini untuk hanyalah sebuah kekuatan kebangkitan dari melawan atmosfer kehampaan ini. Kaisar Wuyue berkata dengan dingin, "Aku tidak akan berbicara omong kosong lagi kepada kalian. Serahkan orang-orang dari dunia surga itu kepada kami dan buka tembok pembatas ini dan biarkan kami menjelajahi kerajaan mayat hidupmu. Jika tidak, maka akan ada masalah. Jika tidak ada masalah pada kerajaan mayat hidupmu ini, maka kami semuanya akan pergi." "Apa? Serahkan orang-orang dari dunia surga? Apakah ada orang-orang dari dunia surga yang baru saja memasuki tempat ini?" kata Putri Yao. Dia bingung. "Ya, selama kalian menyerahkan orang-orang itu dan membuka dunia mayat hidup kalian untuk kami selidiki, maka kami tidak akan melakukan apapun padamu."